Nyonya, saya telah menemukan sesuatu tentang putra Anda yang perlu Anda ketahui. Ini mendesak. Datanglah ke kantor saya segera, tetapi jangan beritahu siapapun di keluarga. Ini bisa berbahaya. Suara atasannya terdengar gemetar. Saat saya tiba, saya tertegun melihat siapa yang ada di sana. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini dan tulis di kolom komentar, dari mana Anda menonton video ini. Kami senang mengetahui sejauh mana cerita kami menjangkau. Saya tidak pernah berpikir bahwa di usia 70 tahun, saya akan menghadiri pemakaman anak sulung saya. Dimas baru berusia 38, seorang pria yang berintegritas, berdedikasi pada pekerjaannya sebagai analis keuangan, dan yang terpenting, seorang putra teladan. Mereka bilang tidak ada ibu yang seharusnya mengubur anaknya, dan kini saya mengerti rasa sakit yang menghancurkan di balik kata-kata itu. Jasad Dimas ditemukan di apartemennya 3 hari sebelumnya. Korban dari serangan jantung mendadak. Tidak ada yang menduganya. Dia selalu sehat, rutin berolahraga, dan baru saja menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap. Dokter berbicara tentang kematian mendadak, kecenderungan genetik yang tidak terdeteksi, istilah-istilah dingin yang tidak menjelaskan mengapa putra saya kini berada di dalam peti mati. Selama acara duka, saya memperhatikan putra bungsu saya, Dimas, mengurus segalanya dengan efisiensi yang mengagumkan. Dia dan istrinya, Ayu, mengurus setiap detail pemakaman, sementara saya hanya duduk, mati rasa oleh rasa sakit. Mama, serahkan saja pada kami. Mama hanya perlu beristirahat, ulang Arman, dengan nada protektif yang sering ia gunakan kepada saya beberapa tahun terakhir. Ada sesuatu yang mengganggu saya, tetapi saya mengaitkannya dengan kondisi emosional saya yang rapuh. Arman terlihat terlalu tenang. Bukan berarti saya berharap melihatnya histeris, tetapi ada ketenangan yang hampir menakutkan dalam sikapnya. Ayu berdiri di sampingnya, selalu penuh perhatian, selalu mengawasi, seolah-olah dia memantau setiap gerakan di sekitar. Setelah pemakaman di pemakaman umum dekat Jakarta Selatan, semua orang pergi ke rumah saya. Saat para tamu menyantap hidangan yang disiapkan Ayu, saya duduk di sudut ruang tamu, menatap foto Dimas di atas perapian. Saat itulah saya memperhatikan percakapan berbisik antara Arman dan Ayu, pandangan mata yang bersilangan. Ada sesuatu yang terasa tidak pada tempatnya. Mama, kita perlu bicara soal masa depan, kata Arman, duduk di samping saya setelah tamu terakhir pergi. Rumah ini terlalu besar untuk Mama sendiri. Ayu dan saya sudah bicara, dan kami rasa lebih baik Mama menjualnya dan pindah ke apartemen yang lebih kecil, atau mungkin ke perumahan pensiunan dekat rumah kami di pinggiran kota. It's no din define us, and all go the grind us speak us. Saran itu mengejutkan saya. Tapi, nak, kita baru saja mengubur abangmu. Saya rasa ini bukan saatnya untuk. Justru karena itu, Ma, sela Ayu dengan suara merdunya, Dimas pergi begitu tiba-tiba. Hidup memang tidak terduga. Kita perlu memikirkan kesejahteraan Mama. Saya mengangguk tanpa fokus. Tidak mampu memproses pembicaraan itu. Saat itulah telepon berdering. Arman beranjak cepat untuk mengangkatnya. Siapa? Tanyaku ketika ia kembali dengan ekspresi tegang. Bukan siapa-siapa yang penting, jawabnya mengelak. Hanya seseorang dari kantor Dimas yang ingin bicara dengan Mama soal beberapa dokumen. Dokumen apa? Tidak ada yang perlu Mama khawatirkan sekarang. Saya bilang dia telepon lain kali. Mama perlu istirahat. Malam itu, sendirian di kamar, kelelahan akhirnya mengalahkan saya. Saya hampir tertidur ketika ponsel saya bergetar. Nomor tidak dikenal. Nyonya Siti? Saya Carlos Medina, Direktur Keuangan perusahaan tempat putra Anda bekerja. Desparia? To what it is a Maria 7, and a common and different desparia and desparia? Ya? Jawab saya, mencoba menjernihkan pikiran. Nyonya, saya perlu bicara dengan Anda segera, secara pribadi. Ini tentang putra Anda. Jantung saya berdebar kencang. Tentang Dimas? Apa yang terjadi? Ada jeda sebelum dia menjawab. Saya tidak bisa bicara di telepon. Bisakah Anda datang ke kantor saya besok pagi-pagi? Dan, tolong, jangan sebutkan pembicaraan ini kepada siapapun, terutama putra Anda yang lain atau istrinya. Mengapa tidak? Tolong. Percayalah pada saya. Ini demi keselamatan Anda sendiri,
Datanglah pukul 9 pagi. Alamat kantor di kawasan bisnis Jakarta Selatan. Setelah menutup telepon, saya terjaga selama berjam-jam. Mengapa begitu rahasia? Apa yang bisa diketahui Carlos Medina tentang Dimas yang membutuhkan kerahasiaan seperti itu? Dan mengapa dia secara khusus menyebut Arman dan Ayu? Keesokan paginya, saya memberitahu Arman bahwa saya perlu membeli obat-obatan. Dia bersikeras ingin ikut, tetapi saya bersikap tegas. Nak, saya perlu waktu sendiri, hanya sebentar di apotek. Saya mengemudi ke pusat bisnis di Jakarta Selatan tempat Dimas bekerja selama lebih dari 10 tahun. Gedung kaca dan baja yang megah itu selalu membuat saya terkesan. Di meja resepsionis, saya memberitahu bahwa saya ada janji dengan Carlos Medina. Saya diantar ke lantai eksekutif, area yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Carlos menyambut saya secara pribadi, seorang pria parubaya, dengan pandangan serius. Nyonya Siti, terima kasih sudah datang. Silakan masuk, kantornya luas, dengan pemandangan kota yang terhampar. Dia menutup pintu dan menekan sebuah tombol yang meredupkan kaca jendela. Saya perlu menjamin privasi total untuk pembicaraan ini, jelasnya. Bapak Medina, saya mulai khawatir. Apa yang begitu penting dan rahasia tentang putra saya? Dia menarik napas dalam-dalam. Nyonya Siti, apa yang akan saya ceritakan mungkin terdengar sulit dipercaya, tetapi saya mohon Anda dengarkan sampai selesai. Saya mengangguk, merasakan hawa dingin. Putra Anda Dimas datang kepada saya sekitar 3 bulan lalu dengan kekhawatiran yang sangat serius. Dia menemukan ketidakberesan keuangan serius yang melibatkan putra Anda yang lain, Arman. As didug, is a lot of ting, is Gemini, and ting. Ketidakberesan? Jenis apa? Penggelapan dana dari perusahaan tempat Arman bekerja. Dimas menemukannya secara kebetulan saat menganalisis beberapa dokumen yang jatuh ke tangannya, tetapi itu baru permulaan. Carlos mengambil map tebal dari laci dan membukanya di depan saya. Dimas menemukan bahwa Arman tidak hanya menggelapkan uang, tetapi dia merencanakan sesuatu yang jauh lebih serius yang melibatkan Anda. Deciden, it is one show, it is like there, with an idea forum at the common. Saya melihat dokumen-dokumen itu, melihat salinan surat elektronik, rekening koran, sesuatu yang tampak seperti kontrak penjualan rumah saya dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Saya tidak mengerti, gumam saya, merasa ruangan berputar. Nyonya Siti, Dimas menemukan bahwa Arman dan Ayu memiliki utang yang besar, judi, investasi yang gagal, gaya hidup yang jauh di atas kemampuan finansial mereka. Mereka berencana menjual rumah Anda dan mentransfer semua harta Anda kepada mereka sesegera mungkin. Tapi itu tidak masuk akal. Mereka butuh izin saya. Tepat sekali. Dan disitulah Dimas benar-benar khawatir. Dia menemukan komunikasi antara Arman dan seorang dokter, membahas bagaimana mereka bisa menyatakan Anda tidak mampu secara mental untuk membuat keputusan. Saya merasa seolah-olah udara telah terhisap dari paru-paru saya. Itu tidak masuk akal. Sayangnya, tidak. Dimas mengumpulkan semua bukti ini. Ketika dia menghadapi Arman, situasinya menjadi berbahaya. Berbahaya bagaimana? Carlos ragu-ragu. Nyonya Siti, Dimas takut akan keselamatannya sendiri. Saat itulah kami memutuskan dia perlu menghilang sementara. Menghilang? Apa maksud Anda? Carlos menoleh ke pintu kamar mandi pribadi di kantornya. Pintu itu terbuka perlahan dan kemudian saya melihat hal yang mustahil. Dimas masuk ke kantor. Putra saya, yang telah saya kubur 3 hari sebelumnya, masih hidup, di depan mata saya. Mama, katanya pelan, dengan mata berkaca-kaca. Semuanya menjadi gelap di sekitar saya. Hal terakhir yang saya ingat adalah mendengar Dimas meneriakkan nama saya saat saya terjatuh. Ketika saya sadar, saya terbaring di sofa kantor. Dimas memegang tangan saya. Untuk sesaat, saya berpikir bahwa semuanya hanyalah mimpi buruk. Pemakaman, rasa sakit, semuanya. Mama, ini aku, katanya, meremas tangan saya. Maafkan aku atas penderitaan yang aku timbulkan. Itu satu-satunya cara untuk melindungimu. Bagaimana, gumam saya, menyentuh wajahnya, merasakan kulitnya yang hangat, nyata. Kami menguburmu. Saya melihat jasadmu. Itu bukan aku, jelas Dimas lembut. Carlos membantuku memalsukan semuanya.
Jasad itu adalah pria tak dikenal dari kamar mayat, dengan ciri-ciri fisik yang mirip denganku. Kami punya kontak yang membantu kami dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. In the sticking days with coming now the 9 bars. Saya menatap Carlos, yang mengangguk dengan serius. Aku tahu ini seperti film mata-mata yang buruk, Ma, tetapi ketika aku menemukan apa yang Arman rencanakan, aku sadar aku butuh waktu untuk mengumpulkan semua bukti dan melindungimu. Jika aku hanya menghilang, dia akan curiga. Aku butuh semua orang, termasuk dia, untuk percaya bahwa aku sudah mati. Tapi mengapa? Arman adalah adikmu, putraku. Dia tidak akan pernah. Mama, Sela Dimas lembut. Aku tahu ini sulit dipercaya, tetapi aku punya bukti. Dia mengambil map dari Carlos dan mulai menunjukkan dokumen. Surat elektronik yang dipertukarkan antara Arman dan seorang dokter psikiater yang membahas bagaimana mereka bisa mendokumentasikan dugaan ketidakmampuan mental saya. Rekening koran yang menunjukkan utang besar atas nama Arman dan Ayu. Rencana terperinci untuk menjual rumah saya dan menempatkan saya di panti jompo. Dalam 2 tahun terakhir, Arman dan Ayu telah mengumpulkan utang lebih dari 3 juta rupiah, jelas Dimas. Judi, investasi berisiko tinggi, gaya hidup yang tidak mampu mereka biayai, dan sekarang mereka putus asa. Dan solusi mereka adalah menyingkirkan saya? Tanya saya, merasakan sakit yang melampaui fisik. Tidak secara fisik, Ma. Tetapi secara hukum, ya. Mereka berencana mendapatkan perwalian hukum atas Mama, mengontrol semua aset Mama, menjual semuanya, dan akhirnya, menempatkan Mama di panti yang murah sambil menghabiskan uang Mama. Saya tiba-tiba teringat hal-hal kecil yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Arman dan Ayu berkomentar bahwa saya pelupa, dokumen yang saya tidak ingat pernah tanda tangani. Ayu mengatur obat-obatan saya, bersikeras bahwa saya membutuhkan dosis yang lebih kuat. Apakah mereka membius saya? Tanya saya, ngeri dengan kemungkinan itu. Aku khawatir iya, kata Carlos. Kami menganalisis beberapa obat Mama yang diam-diam Dimas kumpulkan. Kami menemukan jejak obat-obatan yang dapat menyebabkan kebingungan mental dan kantuk. Itu sebabnya saya merasa sangat lelah akhir-akhir ini, gumam saya. Saya pikir itu depresi, atau usia. Sebagian mungkin iya, kata Dimas lembut, tetapi mereka membantu prosesnya. Unconventional suicide. Saya terdiam, mencoba memproses semuanya. Putra saya sendiri berencana mencuri semua yang saya bangun dalam seumur hidup bekerja. Dan untuk itu, bersedia menyatakan saya tidak mampu, memadamkan saya selagi saya masih bernapas. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya saya akhirnya. Kita harus berhati-hati, kata Carlos. Arman tidak boleh tahu bahwa Dimas masih hidup atau bahwa Anda telah mengetahui rencananya. Belum. Inatadan. Endorunner. By. Endorandar. Jadi, kita lanjutkan sandiwara ini? Saya pura-pura tidak terjadi apa-apa. Untuk saat ini, kata Dimas. Kami sedang mengumpulkan lebih banyak bukti, melibatkan pihak berwenang yang tepat. Ketika semuanya sudah siap, kita akan menghadapi Arman dan Ayu secara hukum. Saya menatap putra saya yang hidup, dan merasakan campuran kegembiraan karena dia kembali dan rasa sakit yang mendalam karena pengkhianatan dari yang lain. Bagaimana saya akan menatap Arman setelah mengetahui semua ini? Tanya saya. Ini akan sulit, Ma, tetapi Mama lebih kuat dari yang Mama bayangkan. Dimas memeluk saya, dan untuk pertama kalinya sejak saya menerima berita kematiannya, saya benar-benar menangis, bukan air mata duka, tetapi kelegaan, kemarahan, dan tekad. Sekembalinya ke rumah sore itu, saya mendapati Arman sedang menunggu, terlihat kesal. Mama dari mana? Saya khawatir. Mama bilang mau ke apotek. Tapi ketika saya telepon, mereka bilang tidak melihat Mama hari ini. Saya menarik napas dalam-dalam, mengingat nasihat Dimas untuk bertindak normal. Oh, saya pergi ke apotek lain. Lalu saya mampir sebentar di warung kopi. Saya perlu waktu sendiri sebentar. Arman mengamati saya, seolah menilai apakah saya berbohong. Yah, Mama tidak seharusnya keluar begitu saja tanpa memberitahu. Mama tidak dalam kondisi emosional untuk berkeliaran di kota. And part of fine side, on the 111 baht. Saya tidak sakit, nak, jawab saya, berusaha untuk tidak menunjukkan amarah yang membara di dada saya.
Saya hanya perlu waktu untuk diri saya sendiri. Tentu, Ma, kami hanya khawatir tentang Mama. Benar, Ayu. Saya tidak menyadari Ayu berdiri di ambang pintu dapur, mengawasi pembicaraan kami dengan senyum tenang yang kini terasa licik. Tentu saja, jawabnya, mendekat. Faktanya, saya membawakan obat malam Mama. Mama terlihat sangat lelah. Dia mengulurkan segelas air dan 2 pil. Saya menatap pil-pil yang, sampai kemarin, akan saya telan tanpa bertanya. Terima kasih, sayang, tetapi saya akan meminumnya nanti. Saya tidak nafsu sekarang. Saya melihat pandangan cepat bertukar antara mereka. Penting untuk menjaga keteraturan obat, Siti, desak Ayu, terutama yang untuk tidur. Dokter sudah sangat jelas tentang ini. Dokter mana? Tanya saya dengan polos. Pandangan lain bertukar. Dokter Budi, jawab Arman cepat. Mama ingat kita membawamu minggu lalu? Mama sangat bingung setelah berita tentang Dimas. Saya belum pernah bertemu Dokter Budi. Itu semua bohong. Ah, iya. Saya berpura-pura setuju. Tetapi saya benar-benar lebih suka meminumnya nanti. Malam itu, saya mengunci pintu kamar saya. Sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Dan membuang pil-pil itu ke kloset. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya tidur tanpa obat. Pikiran saya terasa lebih jernih keesokan paginya, seolah-olah kabut telah menghilang. Pada hari-hari berikutnya, saya mempertahankan sikap normal. Saya membiarkan Arman dan Ayu berpikir bahwa mereka masih mengendalikan situasi, sementara saya berkomunikasi secara rahasia dengan Dimas melalui ponsel prabayar yang diberikan Carlos kepada saya. 1 minggu setelah pengungkapan itu, Arman duduk bersama saya saat sarapan dengan beberapa kertas di tangan. Mama, saya sudah memikirkan apa yang kita bicarakan soal rumah. Ini benar-benar terlalu besar untuk Mama sendiri, dan perawatannya mahal. Jawab saya samar-samar, menyeruput kopi saya. Saya menemukan apartemen yang sempurna untuk Mama. Kecil, nyaman, dengan keamanan 24 jam dan fasilitas klinik di gedung. Klinik. Tentu. Dan bagaimana dengan rumah di Jakarta Selatan? Tanya saya, pura-pura tertarik. Yah, saya pikir kita bisa menjualnya. Pasar properti sedang bagus. Dengan uangnya, kita belikan apartemen untuk Mama, dan sisanya bisa kita investasikan untuk menjamin kenyamanan Mama. Maksudnya, kalian yang akan mengurus uangnya. Arman tampak terkejut dengan nada bicara saya yang lugas, tetapi dia pulih dengan cepat. Tentu, Ma. Mama tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Kami akan mengurus semuanya. Bagaimana jika saya tidak ingin menjual? Senyumnya goyah sesaat. Mama, saya tahu Mama sedang melalui masa sulit dengan kehilangan Dimas, tetapi Mama perlu memikirkan masa depan. Mama tidak bisa terus hidup di masa lalu. Saya tidak hidup di masa lalu, Arman. Saya hanya mempertanyakan mengapa harus terburu-buru menjual rumah saya. Dia menghela napas, seolah berurusan dengan anak kecil yang keras kepala. Yah, ada beberapa masalah praktis. Ayu dan saya punya beberapa pengeluaran tak terduga, dan karena rumah ini pada akhirnya akan menjadi milik kami, masuk akal untuk mempercepat prosesnya dan menggunakan sebagian uangnya sekarang, ketika kami membutuhkannya. Itu dia. Pengakuan sebagian. Saya mencoba mengendalikan amarah saya. Jadi, pada dasarnya, kamu ingin menjual rumah saya untuk membayar utangmu. Arman pucat. Bukan itu yang saya katakan. Itu persis yang kamu katakan, Nak. Dia berdiri, terlihat terganggu. Saya rasa Mama tidak mengerti. Mungkin Mama masih sangat terpengaruh. Saya mengerti sepenuhnya. Jawab saya dengan tenang. Saya hanya tidak setuju. Pada hari-hari berikutnya, saya merasakan perubahan halus dalam pendekatan Arman dan Ayu. Mereka beralih dari desakan langsung ke strategi yang lebih tersembunyi. Komentar khawatir tentang ingatan saya menjadi lebih sering. Mama, sudah minum obat hari ini? Mama terlihat bingung, tanya Arman, bahkan ketika saya sepenuhnya sadar. Siti, kamu ingat pembicaraan kita kemarin tentang penjualan rumah? Tanya Ayu, merujuk pada percakapan yang tidak pernah terjadi. Itu adalah benih-benih keraguan kecil, yang ditanam setiap hari, bertujuan membuat saya meragukan kewarasan saya sendiri. Jika saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, saya bisa dengan mudah mulai meragukan diri saya sendiri.
Di malam hari, ketika saya sendirian, saya bertukar pesan dengan Dimas, yang memberitahu saya tentang kemajuan penyelidikan. Carlos telah menyewa seorang detektif swasta dan sedang mengumpulkan bukti konkret tentang utang Arman, pemalsuan, dan rencana untuk menyatakan saya tidak mampu. Kita butuh lebih banyak waktu, tulis Dimas. Kita hampir siap, tetapi kita harus hati-hati. Arman punya koneksi berbahaya. Itu membuat saya penasaran. Koneksi macam apa yang dimiliki putra saya? Anak yang saya besarkan, yang bermain mobil-mobilan di halaman, yang menangis di pangkuan saya ketika pertama kali ia kalah. Bagaimana dia berubah menjadi orang asing yang penuh perhitungan itu? Suatu sore, saat Arman dan Ayu keluar, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berisiko. Saya masuk ke kamar tamu tempat mereka tidur sejak pemakaman Dimas. Mengobrak-abrik barang-barang mereka, saya menemukan sebuah map yang tersembunyi di dasar lemari. Di dalamnya ada rekening koran kartu kredit yang menunjukkan utang besar di kasino, toko mewah, perjalanan mahal. Ada juga dokumen terkait pinjaman dari rentenir, koneksi berbahaya yang Dimas sebutkan. Arman berutang pada orang-orang berbahaya dan sangat ingin membayar mereka. Saya juga menemukan sebuah amplop berisi foto. Saya terkejut melihat foto-foto saya. Jelas diambil tanpa sepengetahuan saya, pada saat-saat ketika saya terlihat bingung atau lelah, mungkin setelah meminum obat yang mereka berikan. Ada catatan di balik setiap foto. Bingung saat bangun, tidak ingat di mana dia menyimpan kunci, menanyakan hal yang sama 2 kali. Mereka sedang membangun kasus terhadap saya, mendokumentasikan dengan cermat setiap kelalaian normal untuk menggunakannya sebagai bukti dugaan ketidakmampuan mental saya. Ada juga surat dari seorang dokter. Kemungkinan besar Dokter Budi itu membahas kasus saya. Dokter menyarankan bahwa, dengan dokumentasi yang memadai, ia dapat mengeluarkan laporan yang menyatakan saya menderita demensia dini dan tidak memiliki kapasitas untuk mengelola aset saya sendiri. Saya memotret semuanya dengan ponsel yang diberikan Dimas dan menempatkan dokumen-dokumen itu kembali persis seperti semula. Jantung saya berdebar kencang, bukan hanya karena takut ketahuan, tetapi karena konfirmasi pengkhianatan itu. Melihat bukti konkret sangat berbeda dengan hanya mendengarnya. Saya mengirim foto-foto itu kepada Dimas, yang langsung membalas. Ini persis yang kita butuhkan. Kita akan mempercepat rencana. Dalam 2 hari semuanya akan siap. Malam itu, saat makan malam, Arman kembali mengangkat masalah rumah. Mama, saya menemukan pembeli yang tertarik. Dia bersedia membayar nilai di atas harga pasar. Tetapi kita perlu memberikan jawaban cepat. Kebetulan sekali, komentar saya dengan santai. Kamu menemukan pembeli bahkan sebelum saya memutuskan apakah saya ingin menjual. Arman bertukar pandang dengan Ayu. Sebenarnya, katanya perlahan, kita sudah membicarakan ini, ingat? Mama setuju itu yang terbaik. Saya tidak ingat pembicaraan itu, jawab saya. Tahu betul itu tidak pernah terjadi. Lihat, kata Ayu, dengan ekspresi khawatir yang berlebihan. Ini yang kita bicarakan, Siti. Kelalaian ingatan itu semakin sering terjadi. Itu bukan kelalaian ingatan, tegas saya. Tidak mungkin saya lupa setuju untuk menjual rumah saya. Mama? Arman menghela napas. Ini semakin rumit. Mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan evaluasi yang lebih serius. Dokter Budi menyebutkan bahwa, Dokter Budi yang mana? Sela saya, pura-pura bingung. Saya tidak pernah berkonsultasi dengan dokter Budi manapun. Pertukaran pandangan lagi. Dokter geriatri yang merawat Mama bulan lalu, kata Ayu dengan sabar, seolah berbicara dengan anak kecil. Mama benar-benar tidak ingat? Tidak. Saya tidak ingat, jawab saya, karena itu tidak pernah terjadi. Arman meletakkan peralatan makannya dan menghadap saya. Mama, ini persis yang kami khawatirkan. Mama mengalami episode ini. Mama menyangkal hal-hal yang terjadi. Melupakan percakapan penting. Atau mungkin, saran saya. Kalian mengatakan bahwa kita melakukan percakapan yang tidak pernah terjadi. Keheningan yang mengikuti terasa tegang. Saya menyadari bahwa saya sudah bertindak terlalu jauh. Saya belum boleh menghadapi mereka. Maaf, saya mundur. Saya lelah. Saya rasa saya akan tidur lebih awal hari ini. Tentu, Ma, kata Arman, kelegaan terlihat di wajahnya. Ayu akan membawakan obat Mama.
Tidak perlu, jawab saya cepat. Saya sudah meminumnya. Sudah diminum? Tanya Ayu, mengerutkan kening. Kapan? Sebelum makan malam. Pertukaran pandangan lagi. Mama tidak boleh minum obat tanpa pengawasan. Mama bisa bingung dengan dosisnya. Saya sudah minum obat ini selama bertahun-tahun, Arman. Saya tahu cara kerjanya. Saya mundur ke kamar, mengunci pintu lagi. Beberapa detik kemudian, saya mendengar ketukan lembut. Siti? Panggil Ayu. Saya bawakan teh. Tidak mau. Terima kasih, jawab saya. Tapi ini akan membantu Mama tidur. Saya baik-baik saja, Ayu. Saya hanya ingin sendiri. Saya mendengarnya ragu-ragu di balik pintu. Kemudian langkah kakinya menjauh. Saya mengambil ponsel tersembunyi dan mengetik pesan kepada Dimas. Mereka semakin mendesak. Saya rasa mereka sadar saya tidak lagi meminum obat mereka. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa mempertahankan sandiwara ini. Jawabannya datang dengan cepat. Bertahanlah 1 hari lagi, Ma. Besok malam semuanya akan beres. And put in 40 days no comments died in events about. It's do not govern inside. Keesokan paginya, Arman mengumumkan bahwa ia punya kejutan. Mama, saya berhasil menjadwalkan konsultasi dengan spesialis ingatan. Dia akan menemui kita sore ini. Hari ini, tanya saya. Begitu tiba-tiba. Ini bantuan khusus, jelasnya. Dokter itu sangat dicari, tetapi dia membuat pengecualian untuk kita. Saya langsung curiga. Apakah ini Dokter Budi yang akan mengeluarkan laporan palsu? Mereka mempercepat rencana, mungkin didesak oleh rentenir. Saya tidak tahu, Arman. Saya tidak enak badan hari ini. Justru itu alasan untuk pergi, desaknya. Dokter bisa meresepkan sesuatu yang lebih efektif daripada obat-obatan lama yang Mama minum. Saya perlu mengulur waktu. Saya mengirim pesan diam-diam kepada Dimas, memberitahukan tentang konsultasi itu. Jangan pergi dalam keadaan apapun, jawabnya. Itu jebakan. Kami juga mempercepat rencana kami, tetap di rumah hari ini. Buat alasan apapun, is not a vendor. Arman, kata saya, keluar dari kamar setelah bertukar pesan dengan Dimas. Maaf, tetapi saya tidak akan bisa pergi ke konsultasi. Saya baru ingat kita menjadwalkan untuk mengosongkan apartemen Dimas hari ini. Agen properti menelepon. Ekspresi Arman mengeras. Itu bisa menunggu, Ma. Kesehatan Mama lebih penting. Tidak bisa, desak saya. Kontrak berakhir hari ini. Jika kita tidak mengambil barang-barangnya, mereka akan membuangnya. Itu kenangan terakhir abangmu. Indah describe the day done. Describe back to a morning on Mensa. Arman tampak seperti akan meledak, tetapi dia menahan diri. Baiklah, katanya, mengendalikan suaranya. Saya akan menjadwal ulang konsultasi. Tapi besok harus, ya? Tentu, saya setuju. Tahu bahwa saat itu tiba, semuanya sudah akan berubah. Sore itu Arman keluar untuk menyelesaikan beberapa urusan. Ayu tinggal di rumah, mengawasi saya seperti elang. Dia bersikeras saya minum teh, yang dengan sopan saya tolak. Dia menyarankan saya beristirahat, menonton film bersama, apapun untuk menjaga saya tetap dalam pandangannya. Sekitar pukul 5 sore, bel pintu berbunyi. Ayu pergi untuk membukanya dan kembali dengan ekspresi pucat. Siti, katanya dengan suara gemetar, ada seseorang ingin bicara denganmu, tentang Dimas. Saya bangkit dari sofa, merasakan jantung berdebar kencang. Apakah rencana Dimas sudah berjalan? Di ruang tamu, saya menemukan seorang pria jangkung berjas, dengan lencana polisi di tangannya. Nyonya Siti binti Abdullah, tanyanya. Saya Komandan Budi, saya perlu bicara dengan Anda tentang putra Anda, Dimas. Ya, tentu, jawab saya, berusaha mempertahankan ketenangan. Ayu mendekat, meletakkan tangannya di bahu saya dalam gerakan yang dulunya akan saya tafsirkan sebagai dukungan, tetapi kini saya kenali sebagai kontrol. Saya Ayu, menantunya. Ada apa? Komandan itu menatapnya dengan ekspresi netral. Jika Anda tidak keberatan, saya perlu bicara dengan Nyonya Siti secara pribadi. Tapi dia rapuh, desak Ayu. Dia baru saja kehilangan putranya. Saya mengerti, tetapi ini masalah rahasia. Semua baik-baik saja,
Ayu, sela saya. Kita bisa menggunakan ruang kerja. Saya mengantar komandan ke ruang kerja mendiang suami saya dan menutup pintu. Begitu kami berdua, dia berbicara dengan suara rendah. Nyonya Siti, saya teman Carlos Medina. Putra Anda Dimas mencari saya dengan bukti yang cukup serius tentang kegiatan ilegal yang melibatkan putra Anda yang lain, Arman. Jadi, begitulah. Rencananya sedang berjalan. Kami akan segera menangkap Arman atas penipuan, pemalsuan, dan upaya interdikasi yudisial curang, lanjutnya. Tetapi pertama-tama kita perlu menjamin keselamatan Anda. Ada kemungkinan Arman akan bereaksi tidak terduga ketika dia tahu dia ketahuan. Lieutenant Alexander, apa yang harus saya lakukan? Tanya saya, merasakan campuran kelegaan dan kekhawatiran. Sebuah tim polisi sudah ditempatkan di dekat rumah Anda. Kami menunggu Arman kembali untuk melakukan penangkapan. Dan Ayu? Tanya saya. Dia terlibat juga? Ya. Kami punya bukti dia adalah kaki tangan dalam seluruh skema itu. Keduanya akan ditangkap. Saya mencoba memproses betapa besarnya semua ini. Dua putra saya, satu berpura-pura mati untuk melindungi saya, yang lain berkomplot melawan saya. Ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui, tambah komandan, merendahkan suaranya lebih jauh. Putra Anda Dimas ada di sini. Jantung saya melonjak. Di sini? Di mana? Di mobil, satu blok jauhnya. Dia bersikeras untuk hadir, meskipun ada risikonya. Apakah Anda ingin melihatnya sebelum kami menangkap Arman? Ya, jawab saya tanpa ragu. Komandan mengambil ponselnya dan mengirim pesan cepat. Saya akan membuat pengalihan perhatian untuk Ayu. Ketika saya keluar bersamanya menuju ruang tamu, Anda keluar melalui pintu belakang. Ada mobil hitam menunggu di sudut. Saya mengangguk, merasa seperti karakter dalam film mata-mata. Apa yang saya katakan padanya tentang pembicaraan kita? Katakan bahwa kami sedang menyelidiki beberapa ketidakberesan dalam asuransi jiwa Dimas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya birokrasi. Kami keluar dari ruang kerja dan komandan meminta Ayu menunjukkan dokumen asuransi. Sementara mereka menuju ruang tamu, saya menyelinap diam-diam melalui pintu dapur yang mengarah ke halaman. Jantung saya berdetak begitu kencang sehingga saya takut Ayu bisa mendengarnya. Saya menyeberangi taman, keluar melalui pintu samping dan melihat mobil hitam itu. Pintu belakang terbuka saat saya mendekat. Saya masuk dengan cepat dan di sana dia. Dimas, putra saya, hidup. Kami berpelukan dalam keheningan. Keduanya gemetar karena emosi. Tidak ada kata-kata untuk saat itu. Mama. Akhirnya dia berkata, ini akan berakhir. Hari ini juga semua ini selesai. Bagaimana kabarmu? Tanya saya. Masih memegang wajahnya di antara tangan saya, seperti yang saya lakukan ketika dia masih kecil. Khawatir tentang Mama, lebih sulit dari yang aku bayangkan untuk menjauh. Tahu bahayanya. Adikmu, saya mulai, tetapi tidak bisa menyelesaikan kalimat itu. Aku tahu, jawab Dimas dengan sedih. Aku masih tidak percaya dia menjadi seperti itu. And quote in the guys a group liner now. Carlos, yang berada di kursi penumpang depan, menoleh ke kami. Arman baru saja tiba di rumah, lapornya. Polisi akan bertindak dalam sekejap. Saya ingin berada di sana, kata saya. Mama, ini tidak aman, protes Dimas. Saya harus melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Saya harus menatap matanya ketika dia tahu saya tahu segalanya. Dimas bertukar pandang dengan Carlos, yang mengangguk dengan enggan. Baiklah, tapi aku akan ikut. Sudah saatnya Arman tahu dia tidak berhasil. Alec, to Alec, and the Dulurak, Dylan. Kami kembali ke rumah dengan mobil. Kini ditemani oleh dua mobil patroli polisi. Ketika kami masuk ke ruang tamu, Arman sedang duduk di sofa, berbicara tegang dengan Ayu. Keduanya menoleh mendengar pintu. Keterkejutan di wajah Arman saat melihat Dimas adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Matanya melebar. Wajahnya pucat seolah melihat hantu, yang, dalam beberapa hal, memang itulah yang dia lihat. Apa ini? Dia tergagap, berdiri. Halo, adik, kata Dimas dengan tenang. Ayu mengeluarkan teriakan tertahan, menutup mulutnya dengan tangan. Tidak mungkin, gumamnya. Kamu sudah mati, kami melihat. Kalian melihat apa yang menurutku perlu kalian lihat,
Jawab Dimas. Sama seperti aku melihat apa yang kalian rencanakan untuk mama kita. Para polisi masuk ke ruang tamu, dipimpin oleh Komandan Budi. Arman bin Jaya, Ayu binti Herman, Anda ditangkap atas berbagai tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen, konspirasi, dan upaya interdikasi curang. Inele Saratoro, Karatariara Saratoro. Arman tampak seperti binatang yang terpojok, matanya melompat dari Dimas ke saya, ke polisi. Tiba-tiba, tatapannya mengeras. Ini konyol, serunya. Kalian tidak bisa membuktikan apa-apa. Sebenarnya kami bisa, kata komandan, memberi isyarat kepada salah satu polisi, yang membuka map. Kami punya salinan surat elektronik yang dipertukarkan antara Anda dan Dr. Budi, membahas penerbitan laporan medis palsu yang menyatakan ibu Anda tidak mampu secara mental. Kami punya dokumen palsu dengan tanda tangannya. Kami punya bukti Anda membuka kartu kredit atas nama beliau tanpa persetujuan beliau. Arman menatap saya dan, untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan di matanya. Mama, ini tidak seperti yang terlihat. Dia mencoba. Kami berusaha melindungi Mama. Melindungi saya. Ulang saya. Menjaga suara tetap stabil meskipun rasa sakit menggerogoti saya. Membius saya. Mencuri uang saya. Berencana menempatkan saya di panti jompo. Apakah itu perlindungan, Arman? Mama tidak mengerti. Kami putus asa. Karena utang judi, tanya saya. Dari pinjaman rentenir. Dari pengeluaran yang boros. Dia tampak terkejut karena saya tahu banyak detail. Bagaimana? Saya menemukan dokumen kalian. Jelas saya. Hari kalian keluar. Saya melihat semuanya. Rekening koran. Foto-foto yang mereka ambil tentang saya. Catatan-catatan. Semuanya. Ayu, yang selama ini diam, tiba-tiba bergerak ke arah saya. Dasar wanita tua pengganggu, kamu merusak segalanya. Seorang polisi menahannya sebelum dia mencapai saya. Ayu binti Herman, Anda ditangkap. Saat polisi memborgol pasangan itu, saya menatap Arman. Bukan lagi anak yang saya besarkan, melainkan orang asing yang matanya berkobar oleh amarah. Ini belum berakhir. Ancamnya saat dia dibawa. Saya punya koneksi. Kalian akan menyesal. And this every point Zelf. And the way had a different dimension. Dimas merangkul saya. Melindungi saya seperti yang selalu dia lakukan. Sudah berakhir, Ma, katanya lembut. Mereka tidak bisa menyakiti Mama lagi. Tetapi saat saya melihat putra bungsu saya dibawa pergi oleh polisi, saya tahu beberapa luka tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Hari-hari setelah penangkapan Arman dan Ayu adalah badai emosi dan birokrasi. Pernyataan kepada polisi, pertemuan dengan pengacara, formulir tanpa akhir untuk membatalkan pemalsuan dan memperbaiki kerusakan finansial yang telah mereka sebabkan. Tetapi di tengah semua kekacauan itu ada kegembiraan yang mendalam. Dimas masih hidup. Kebangkitan resmi putra saya membutuhkan hampir sama banyak dokumen dengan kematiannya. Charles mengerahkan tim hukum untuk menangani komplikasi hukum. Ada denda yang harus dibayar untuk pemalsuan akta kematian. Penjelasan yang harus diberikan kepada pihak berwenang, pemakaman baru yang harus diatur untuk penghuni peti mati yang sebenarnya yang kami kubur, seorang pria tanpa keluarga yang identitasnya dipinjam sementara berkat kontak Charles. Bagaimana rasanya hidup bersembunyi selama ini? Tanya saya kepada Dimas suatu malam, saat kami makan malam sendirian di rumah untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi. Kesepian, akunya. Aku tinggal di apartemen aman yang diurus Carlos di Surabaya. Aku hanya keluar seperlunya, selalu menyamar. Bagian tersulit adalah mengetahui Mama menderita. Percaya aku sudah mati, tetapi rentan terhadap bahaya. Mengapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya? Dimas menghela napas, menyisihkan peralatan makan. Itu keraguan terbesarku. Charles dan aku membahasnya selama berhari-hari. Pada akhirnya, kami memutuskan bahwa reaksi duka Mama harus asli agar Arman tidak curiga. Jika Mama tahu kebenarannya, mungkin Mama tidak akan bisa mempertahankan sandiwara itu. Kamu meremehkan kemampuan akting saya. Komentar saya dengan senyum kecil. Mungkin, dia tersenyum kembali, tetapi kami juga tidak tahu seberapa jauh Arman bersedia melangkah. Jika dia merasa Mama tahu sesuatu, dia bisa mempercepat rencananya. Implikasi itu terasa berat di antara kami. Seberapa jauh putra saya sendiri akan melangkah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan? Sidang dimulai minggu depan.
Komentar saya, mengubah topik. Pengacara bilang Arman mencoba kesepakatan. Khas dia, jawab Dimas dengan getir, selalu mencari jalan termudah, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Ayu bekerja sama dengan kejaksaan, menawarkan informasi dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Rupanya, dia menyalahkan Arman sepenuhnya. Aku tidak terkejut, dia selalu manipulatif. In the compat, Arcos kan. Saya melihat keluar jendela, ke taman tempat kedua putra saya biasa bermain bersama, membangun benteng dari ranting dan daun, mempertahankan diri dari musuh imajiner. Di mana kita salah dengan dia, Dimas? Apa yang terjadi pada anak manis yang kita kenal? Dimas terdiam sejenak. Aku tidak berpikir kita salah, Ma. Beberapa orang hanya membuat keputusan buruk, kemudian keputusan buruk lagi untuk menutupi yang pertama, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka terjebak dalam spiral menurun. Is the sport in this town stored on that? Tapi mencoba mencuri dari ibunya sendiri, membius saya, memasukkan saya ke panti jompo. Utangnya lebih buruk dari yang kita bayangkan. Detektif menemukan bahwa Arman berutang lebih dari 4 juta rupiah kepada rentenir yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Mereka mengancam nyawanya dan Ayu. Dia bisa saja meminta bantuan. Bantah saya. Kami akan menemukan solusi. Ego. Mungkin? Malu? Atau mungkin dia sudah melangkah terlalu jauh sehingga dia tidak melihat jalan kembali. It's not want. It is not want. Saya terus memikirkan kata-kata Dimas. Berapa banyak keputusan kecil, berapa banyak kebohongan yang diceritakan putra saya pada dirinya sendiri untuk membenarkan tindakannya. Pada titik mana dia melewati batas, berubah dari putra yang penuh kasih menjadi komplotan yang bersedia menghancurkan ibunya sendiri. Minggu berikutnya, kami menghadapi sidang pertama kasus tersebut. Kejaksaan menyajikan bukti yang memberatkan. Surat elektronik, dokumen palsu, kesaksian dokter yang disuap untuk mengeluarkan laporan palsu. Pengacara Arman berargumen bahwa ia bertindak di bawah paksaan, takut akan nyawanya karena utang dengan penjahat. Dia mencoba menggambarkan putra saya sebagai korban keadaan. Seseorang yang membuat kesalahan karena putus asa, bukan karena kejahatan. Ketika saya harus bersaksi, saya menatap lurus ke arah Arman. Dia terus menunduk, tidak mampu menghadapi tatapan saya. Saya menggambarkan bagaimana mereka mencoba membuat saya meragukan pikiran saya sendiri, bagaimana mereka membius saya, bagaimana mereka berencana mencabut saya dari rumah saya dan menempatkan saya di panti jompo sambil menghabiskan uang saya. Apakah Nyonya percaya bahwa putra Anda merupakan bahaya bagi Anda? Tanya jaksa. Saya ragu-ragu. Bagaimanapun juga, dia adalah putra saya. Saya percaya dia merupakan bahaya bagi dirinya sendiri dan bagi siapapun yang memiliki sesuatu yang dia inginkan. Jawab saya akhirnya. Saya tidak lagi mengenalinya sebagai putra yang saya besarkan. Saya melihat Arman menciut di kursinya. Setelah 3 minggu sidang, hakim membacakan vonisnya. Arman dijatuhi hukuman 6 tahun penjara atas penipuan, pemalsuan, dan konspirasi. Ayu, sebagai imbalan atas kerjasamanya, menerima hukuman 3 tahun, dengan kemungkinan progresi ke rezim terbuka setelah 1 tahun. Saat hakim membacakan vonis, saya mengamati Arman. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya, hanya kekalahan. Untuk sesaat, mata kami bertemu dan saya pikir saya melihat kilasan anak yang pernah dia miliki. Hilang, takut, menyesal. Tetapi kemudian momen itu berlalu dan dia dibawa pergi oleh penjaga. Di tempat parkir pengadilan, Dimas bertanya kepada saya, "Bagaimana perasaan Mama?" "Seperti kehilangan seorang putra lagi," jawab saya jujur. Hanya saja kali ini karena pilihannya sendiri. "Apakah Mama pikir suatu hari nanti Mama bisa memaafkannya?" Saya menatap langit, memikirkan jawabannya. Saya tidak tahu, Dimas. Pengampunan bukanlah sesuatu yang diputuskan dalam 1 hari. Itu adalah proses. Dan kita? Apa yang kita lakukan sekarang? Itu pertanyaan yang bagus. Hidup kami telah terbalik 2 kali. Pertama karena kematian Dimas, kemudian karena pengkhianatan Arman. Saya rasa kita butuh awal yang baru. Saran saya. Rumah ini punya banyak kenangan sekarang. Beberapa bagus, yang lain terlalu menyakitkan. Pada bulan-bulan berikutnya, saya menjual rumah di Jakarta Selatan. Ironisnya,
memenuhi keinginan Arman, tetapi dengan syarat saya sendiri. Dimas dan saya menemukan rumah yang lebih kecil, lebih nyaman, di kota pesisir, sekitar 300 kilometer jauhnya. Tempat di mana tidak ada yang mengenal kami, di mana kami tidak akan menjadi ibu dan saudara dari pria yang mencoba mencuri dari keluarganya sendiri. Pada hari pindahan, saya berjalan terakhir kali di rumah kosong tempat saya membesarkan putra-putra saya. Setiap ruangan menyimpan kenangan. Arman mengambil langkah pertamanya di ruang tamu ini. Dimas belajar hingga larut malam di kamar itu. Keduanya berlarian di lorong pada hari hujan. Saya berhenti di kamar Arman. Kini kosong kecuali sebuah kotak yang telah saya pisahkan. Foto-foto dia tumbuh dewasa. Rapor sekolahnya. Gambar-gambar yang dia buat untuk Hari Ibu. Saya tidak bisa membuang kenangan itu. Bahkan setelah semua yang terjadi. "Siap?" tanya Dimas. Berdiri di ambang pintu. "Hampir," jawab saya. "Saya hanya butuh waktu sebentar." Ketika dia keluar, saya meletakkan sebuah amplop di dalam kotak. Itu adalah surat yang saya tulis untuk Arman. Bukan untuk dikirim sekarang, tetapi mungkin suatu hari nanti, ketika luka tidak begitu terbuka. "Putraku," begitu surat itu dimulai. "Saya tidak tahu kapan atau apakah kamu akan membaca ini, tetapi saya ingin kamu tahu bahwa, terlepas dari semua yang terjadi, sebagian dari saya masih mengingat anak yang dulu kamu. Saya tidak bisa memaafkan apa yang kamu lakukan. Tidak sekarang, mungkin tidak akan pernah. Tetapi saya juga tidak bisa menghapus 35 tahun cinta. Itu akan selalu ada, seperti bekas luka yang tidak pernah hilang sepenuhnya." Saya menutup kotak itu, menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk meninggalkan kehidupan itu. Di rumah baru, Dimas dan saya menjalani rutinitas yang tenang. Dia terus bekerja jarak jauh untuk perusahaan yang sama. Rumah baru kami berjarak beberapa meter dari pantai. Setiap pagi saya berjalan di pasir yang masih sejuk dari malam, mengamati laut dalam gerakannya yang abadi. Ada sesuatu yang menghibur dalam keteguhan itu. Ombak datang dan pergi, terlepas dari drama manusia yang terjadi di tepiannya. Sekitar 6 bulan setelah kami pindah, saya menerima surat dari lembaga pemasyarakatan tempat Arman menjalani hukumannya. Saya menatap amplop itu lama sekali sebelum membukanya. Tidak yakin apakah saya ingin membaca apa yang ada di dalamnya. "Mari kita hadapi ini bersama," kata Dimas, duduk di samping saya di sofa. Dengan tangan gemetar, saya membuka amplop itu. "Mama, saya tidak tahu harus mulai dari mana." Kata-kata maaf atau ampuni saya terasa begitu kecil dibandingkan dengan apa yang saya lakukan sehingga hampir tidak layak untuk ditulis. Tetapi itu satu-satunya yang saya miliki. Di sini saya punya banyak waktu untuk berpikir. Berpikir tentang bagaimana saya sampai pada titik ini. Bagaimana saya bisa berkomplot melawan orang yang memberi saya hidup, yang memegang tangan saya ketika saya mengambil langkah pertama, yang begadang semalaman ketika saya demam. Saya tidak meminta pengampunan Mama. Saya tahu saya tidak pantas mendapatkannya. Saya tidak meminta Mama mengunjungi saya atau membalas surat saya. Saya hanya perlu Mama tahu bahwa, di tengah kegelapan tempat saya berada ini, saya akhirnya melihat dengan jelas monster seperti apa yang telah saya jadikan diri saya. Terapi wajib di penjara telah membantu saya memahami pola perilaku saya. Bagaimana satu kebohongan mengarah ke kebohongan lain. Bagaimana saya meyakinkan diri sendiri bahwa uang dan status lebih penting daripada keluarga. Bagaimana saya merasionalisasi setiap keputusan buruk, mengatakan pada diri sendiri bahwa itu hanya sementara, bahwa suatu hari saya akan menebus semuanya. Saya tahu kata-kata hanyalah kata-kata, terutama datang dari seseorang yang berbohong sebanyak saya, tetapi ini tulus, meskipun itu mungkin terdengar hampa sekarang. Jika suatu hari, bertahun-tahun di masa depan, Mama merasa bisa memberi saya kesempatan untuk membuktikan dengan tindakan penyesalan yang saya rasakan, saya akan menunggu. Jika tidak, saya akan mengerti. Mama sudah cukup menderita karena kesalahan saya. Dengan cinta, meskipun saya telah membuktikan tidak pantas menggunakan kata itu, Arman. Ketika saya selesai membaca, saya menyadari saya menangis. Saya tidak tahu mengapa. Apakah itu karena kehilangan putra yang saya kenal? Karena rasa sakit yang masih saya rasakan atas pengkhianatannya, atau karena harapan yang membingungkan bahwa mungkin, hanya mungkin, kata-kata itu benar. Dimas tetap diam, menghormati momen saya. "Apa yang Mama pikirkan?" tanya saya akhirnya. "Jujur saja?"
Saya tidak tahu, jawabnya. Arman selalu pandai berkata-kata. Mama ingat bagaimana dia berhasil keluar dari masalah di sekolah. Bagaimana dia meyakinkan guru bahwa dia pantas mendapat kesempatan kedua. Saya mengangguk, mengingat bagaimana putra bungsu saya memiliki karunia untuk memikat orang. Tetapi saya juga tahu bahwa orang bisa berubah, lanjut Dimas, terutama ketika mereka mencapai titik terendah. Dan Arman jelas telah sampai di sana. Or finds, as the for mama. Apakah kamu akan bisa memaafkannya suatu hari nanti? Tanya saya. Dimas berpikir sejenak. Mungkin. Dengan banyak waktu dan banyak bukti bahwa perubahan itu tulus. Tetapi untuk mempercayainya lagi, itu akan jauh lebih sulit. Saya menyimpan surat itu di laci, tanpa memutuskan apakah akan membalas atau tidak. Beberapa hari kemudian, selama jalan-jalan pagi saya di pantai, saya menemukan seorang wanita tua duduk di bangku, mengamati laut. Kami mulai mengobrol, seperti yang terjadi di kota-kota kecil. Namanya Amalia, usianya 78 tahun dan dia tinggal sendirian sejak suaminya meninggal. Ketika saya menyebutkan bahwa saya baru saja pindah ke kota, dia bertanya alasannya. Anehnya, saya menemukan diri saya menceritakan seluruh cerita tentang kematian palsu Dimas, konspirasi Arman, semuanya. Itu adalah pertama kalinya saya membicarakan hal itu dengan siapapun selain Dimas, Carlos, dan para pengacara. Tahu tidak, kata Amalia ketika saya selesai, saya punya cerita yang tidak jauh berbeda. Dia bercerita bahwa, beberapa dekade lalu, putrinya telah mencuri semua tabungannya untuk membiayai kecanduan narkoba. Dia telah berbohong, memanipulasi, dan bahkan mengancam ibunya sendiri. Selama bertahun-tahun saya tidak berbicara dengannya. Jelas Amalia. Saya tidak bisa. Rasa sakitnya terlalu besar. Tetapi suatu hari saya menerima surat yang mirip dengan yang kamu jelaskan. Saya mengabaikannya. Kemudian datang lagi, dan lagi. Selama 3 tahun, putri saya menulis kepada saya setiap bulan, tanpa saya membalas satu kali pun. Dan apa yang terjadi? Tanya saya. Di tahun keempat, saya memutuskan untuk membaca semua surat itu sekaligus. Saya melihat perkembangan di dalamnya, dari keputusasaan menjadi penerimaan, dari mengasihani diri sendiri menjadi penyesalan yang tulus. Dalam surat terakhir, dia tidak lagi meminta apa-apa, hanya bercerita tentang hidupnya, pemulihannya, bagaimana dia berusaha membantu orang lain dengan masalah serupa. Amalia tersenyum, menatap Cakrawala. Saya memutuskan untuk mengunjunginya. Rasanya aneh, menyakitkan, tetapi juga menyembuhkan. Dalam beberapa hal, hari ini kami punya hubungan. Itu tidak sempurna, tidak akan pernah seperti dulu, tetapi itu adalah sesuatu. Dan tahu tidak, saya tidak menyesal memberinya kesempatan itu. Bahkan jika itu berakhir buruk, saya tidak akan menyesal, karena saya perlu tahu, untuk diri saya sendiri, apakah mungkin membangun kembali sesuatu dari reruntuhan. Kata-katanya terus terngiang dalam benak saya selama berhari-hari. Minggu berikutnya, saya menulis balasan singkat untuk Arman. Saya menerima surat kamu. Saya belum siap untuk memaafkan atau melupakan. Mungkin tidak akan pernah, tetapi saya bersedia membaca apapun yang ingin kamu katakan. Hanya itu yang bisa saya tawarkan sekarang. Itu adalah awal dari korespondensi yang hati-hati. Pada awalnya kami bertukar surat setiap bulan. Arman bercerita tentang rutinitasnya di penjara, sesi terapi, pekerjaan yang dia lakukan di sana. Dia tidak pernah meminta apa-apa, tidak pernah mendesak untuk kunjungan atau pengampunan. Dimas, yang awalnya skeptis, mulai mengakui bahwa mungkin ada perubahan tulus pada adiknya. Surat-surat itu terlihat berbeda. Komentarnya setelah membaca salah satunya dengan izin saya. Kurang manipulatif, lebih reflektif. 1 tahun setelah surat pertama, Arman menyebutkan bahwa ia berpartisipasi dalam program rehabilitasi keuangan, belajar menangani uang dengan bertanggung jawab. Dia juga memberikan pelajaran matematika untuk narapidana lain, membantu mereka mendapatkan ijazah sekolah menengah. Saya menemukan bahwa mengajar memberi saya tujuan yang tidak pernah diberikan uang kepada saya, tulisnya. Melihat seseorang memahami konsep baru, melihat kebanggaan di mata pria yang dibuang masyarakat ketika mereka berhasil memecahkan masalah, itu tak ternilai harganya. Pada tahun kedua korespondensi kami, saya membuat keputusan sulit. Saya akan mengunjunginya.
Mama yakin? Tanya Dimas, khawatir. Mama tidak harus melakukan ini jika Mama belum siap. Saya harus melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, jawab saya. Saya harus menatap matanya dan merasakan apakah ada kebenaran dalam apa yang dia tulis. Hari kunjungan tiba, dingin dan mendung. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang menindas. Tembok tinggi, pagar kawat berduri, penjaga bersenjata. Saya melewati berbagai prosedur keamanan sebelum diantar ke ruang kunjungan. Ketika Arman masuk, saya hampir tidak mengenalinya. Dia lebih kurus, rambutnya pendek ala militer penjara. Wajahnya ditandai oleh keseriusan yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Matanya, bagaimanapun, adalah mata yang sama, mata putra bungsu saya. Kini berkaca-kaca saat melihat saya. Mama, katanya singkat, suaranya tercekat. Arman, jawab saya, menjaga ketenangan. Kami duduk di sisi berlawanan dari meja sederhana. Selama beberapa menit tidak ada dari kami yang bisa mengatakan apa-apa. Terima kasih sudah datang. Akhirnya dia berbicara. Saya tidak menyangka. Saya juga tidak, aku saya. Itu keputusan mendadak. Bagaimana kabar Dimas? Tanyanya. Itu adalah pertama kalinya dia menyebutkan abangnya dalam korespondensi kami. Dia baik-baik saja. Dia masih mengalami mimpi buruk tentang pemakaman palsu itu. Arman menundukkan matanya. Saya benar-benar minta maaf untuk semuanya. Saya tahu itu tidak berarti banyak. Tapi, mengapa, Arman? Setelah saya, pertanyaan itu lolos dari saya sebelum saya bisa menahannya. Mengapa kamu melangkah sejauh itu? Dia menarik napas dalam-dalam, seolah telah menunggu pertanyaan itu. Awalnya hanya taruhan kecil. Saya pikir saya bisa mengendalikannya. Ketika saya sadar, saya sudah tenggelam dalam utang. Ayu menyukai gaya hidup mewah, dan saya ingin membuatnya terkesan. Satu hal mengarah ke hal lain. Saya mulai meminjam uang dari orang-orang berbahaya. Kemudian datang tekanan, ancaman. Tapi mengapa kamu tidak meminta bantuan kami? Ego, malu. Dan setelah beberapa saat, utangnya begitu besar sehingga saya tahu Mama dan Abang tidak akan bisa membantu, bahkan jika kalian mau. Saat itulah saya mulai melihat aset Mama sebagai solusi. Kejujuran brutal dari kata-katanya menghantam saya seperti pukulan. Dan membius saya. Membuat saya berpikir saya kehilangan ingatan. Dia memejamkan mata, seolah tidak tahan melihat pantulan dirinya sendiri di mata saya. Setiap langkah terasa seperti pelanggaran kecil pada saat itu. Satu obat yang lebih kuat agar Mama tidur dan tidak menyadari ketika kami mengambil dokumen. Kemudian, agar Mama tidak mempertanyakan ketika kami berbicara tentang percakapan yang tidak pernah terjadi. Itu adalah lereng yang licin. Setiap kebohongan kecil membuat yang berikutnya lebih mudah. Pembicaraan kami berlangsung selama hampir 1 jam. Tidak ada katarsis besar. Tidak ada momen dramatis pengampunan atau rekonsiliasi. Hanya 2 orang dewasa, ibu dan anak, mencoba memahami bagaimana mereka sampai pada titik itu. Ketika saya meninggalkan lembaga pemasyarakatan sore itu, saya merasa sekaligus lelah dan lega. Melihat Arman secara langsung, mendengarkan penjelasannya, telah membawa semacam penutupan yang tidak bisa diberikan oleh surat-surat. Bagaimana kunjungan Mama? Tanya Dimas cemas ketika saya tiba di rumah. Sulit, jawab saya jujur, tetapi perlu. Pada bulan-bulan berikutnya, saya terus bertukar surat dengan Arman, kini dengan frekuensi yang lebih sering. Kadang-kadang saya melakukan kunjungan lagi. Dimas menolak menemani saya. Dia belum siap menghadapi adik yang telah membunuhnya dan berkomplot melawan ibunya. Mungkin suatu hari nanti, katanya setiap kali saya bertanya, tapi tidak sekarang. Saya mengerti keengganannya. Pengkhianatan yang dia derita ganda, tidak hanya sebagai putra, tetapi juga sebagai saudara yang identitasnya dicuri, kematiannya direkayasa, semuanya karena keserakahan adiknya sendiri. Suatu hari, sekitar 2,5 tahun setelah penangkapan Arman, saya menerima telepon tak terduga. Nyonya Siti? Saya Dr. Arman, psikolog dari Lembaga Pemasyarakatan Negara. Ya? Jawab saya, langsung takut akan yang terburuk. Apakah terjadi sesuatu pada putra saya? Tidak, tidak. Maaf membuat Anda khawatir. Faktanya, saya menelepon dengan kabar baik. Putra Anda telah menonjol dalam program rehabilitasi kami.
Dia mengembangkan metode pengajaran matematika untuk narapidana dengan kesulitan belajar yang menghasilkan hasil luar biasa. Itu mengejutkan, komentar saya. Ya, dan itulah mengapa saya menelepon. Kami sedang mempertimbangkan Arman untuk program progresi ke rezim semi terbuka. Dia sudah menjalani lebih dari sepertiga hukuman. Dia telah menunjukkan perilaku yang sangat baik dan penyesalan yang tulus. Dengan latar belakangnya dalam administrasi, dia bisa bekerja di siang hari dan kembali ke lembaga pemasyarakatan di malam hari. Berita itu mengejutkan saya. Sebagian dari saya merasa senang atas kemajuan Arman, tetapi bagian lain merasakan keengganan naluriah. Dan kapan itu akan terjadi? Jika semuanya berjalan lancar dalam evaluasi akhir, dalam 3 bulan, jelas dokter. Dia menyebutkan bahwa dia ingin tahu pendapat Anda sebelum menerima progresi itu. Itu bahkan lebih mengejutkan saya. Pendapat saya. Mengapa? Dia bilang dia tidak ingin Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman. Jika Anda lebih suka dia tetap dalam rezim tertutup lebih lama, dia akan mengerti dan menunggu. Saya berjanji kepada dokter akan memikirkan masalah ini dan memberinya jawaban dalam beberapa hari. Ketika saya menceritakannya kepada Dimas, reaksinya adalah skeptisisme. Rezim semi terbuka? Sudah? Dan apakah minat pura-pura terhadap pendapat mama itu tidak terlihat seperti manipulasi? Mungkin, saya. Tetapi psikolog itu tampak benar-benar terkesan dengan kemajuannya. Psikolog bisa ditipu, bantah Dimas. Arman selalu tahu bagaimana menampilkan diri dengan baik ketika itu menguntungkannya. Malam itu saya membaca ulang semua surat yang dikirim Arman kepada saya selama beberapa tahun terakhir. Saya mencari tanda-tanda manipulasi, kepalsuan, rencana jangka panjang. Tetapi yang saya lihat adalah progresi. Dari surat-surat pertama yang penuh rasa mengasihani diri sendiri hingga yang terbaru, di mana dia berbicara tentang narapidana lain yang dia bantu, tentang kepuasan kecil melihat seseorang mempelajari sesuatu yang baru, tentang terapi yang akhirnya membuatnya memahami iblisnya sendiri. Minggu berikutnya, selama kunjungan rutin saya menghadapi Arman tentang telepon dari psikolog. Mengapa kamu meminta pendapat saya tentang progresi rezim kamu? Dia tampak benar-benar terkejut. Saya pikir itu yang paling sedikit bisa saya lakukan. Jawab Arman, tatapannya langsung dan tanpa penyimpangan. Setelah semua kejahatan yang saya sebabkan, saya tidak ingin mama merasa terancam atau tidak aman karena saya lebih bebas. Is now the story deadlocked? Of course I'm. Dan jika saya mengatakan bahwa saya lebih suka kamu melanjutkan dalam rezim tertutup, maka itulah yang akan saya lakukan. Jawabnya singkat. Saya akan menunggu selama yang diperlukan. Saya mempelajari wajahnya, mencari tanda-tanda kepalsuan, perhitungan. Saya tidak menemukan apapun selain penerimaan yang pasrah. Mengapa kamu mengajar matematika kepada narapidana lain? Tanya saya, mengubah topik pembicaraan. Wajahnya sedikit berseri-seri. Awalnya kebetulan, salah satu teman saya di blog mencoba mendapatkan ijazah sekolah menengah, tetapi dia kesulitan dengan aljabar. Saya menawarkan bantuan. Segera yang lain mulai meminta saya juga. Dia berhenti. Orang-orang ini banyak yang tidak pernah punya kesempatan nyata dalam hidup. Beberapa hampir tidak tahu cara membaca. Ketika saya melihat kebanggaan di mata mereka saat memecahkan masalah untuk pertama kalinya, itu seperti saya melakukan sesuatu yang benar-benar penting. Pura-pura aja. Ada ketulusan dalam suaranya yang menyentuh saya. Untuk sesaat, saya melihat sekilas anak yang pernah dia miliki. Penasaran, cerdas, selalu ingin menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Setelah merenung selama beberapa hari, saya membuat keputusan. Saya menelepon Dr. Arman dan memberitahu bahwa saya tidak menentang progresi Arman ke rezim semi terbuka. Dimas tidak senang. Kita mengambil risiko yang tidak perlu, bantahnya. Bagaimana jika dia kembali ke praktik lama? Bagaimana jika dia memutuskan untuk mengunjungi mama ketika dia bebas di siang hari? Dia akan diawasi, jelas saya. Dan jujur, Dimas, pada titik tertentu kita harus menerima kemungkinan bahwa orang bisa berubah. Beberapa orang, mungkin, jawabnya. Tapi Arman menipu kita begitu lama. Saya tahu ini lebih sulit untukmu. Saya mengakui. Dia tidak hanya mengkhianati kepercayaanmu, tetapi dia memaksamu ke dalam situasi yang ekstrem. Saya tidak meminta kamu memaafkannya,
hanya agar kamu menerima bahwa saya bersedia memberinya kesempatan ini. 3 bulan kemudian, Arman memulai rezim semi terbuka. Dia mendapatkan pekerjaan di organisasi nirlaba yang bekerja dengan reintegrasi mantan narapidana, di mana ia menggunakan keterampilan administrasinya di siang hari, kembali ke lembaga pemasyarakatan di malam hari dan akhir pekan. Dalam surat-suratnya, dia menggambarkan pekerjaannya dengan antusias. Saya membantu orang-orang yang membuat kesalahan seperti saya untuk menemukan jalan kembali ke masyarakat. Itu ironis dan tepat pada saat yang sama. Kami menjalani 1 tahun lagi dalam rutinitas itu. Arman bekerja di siang hari, menjalani hukumannya di malam hari, kunjungan sesekali kami dan surat-surat yang sering. Dimas terus enggan melakukan kontak apapun dengan adiknya. Meskipun saya menyadari dia mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang Arman, tentang pekerjaannya, tentang rehabilitasinya yang nyata. Kemudian, tiba hari sidang untuk progresi ke rezim terbuka. Arman bisa tinggal di rumah reintegrasi sosial, hanya perlu melapor secara berkala kepada pihak berwenang. Saya akan menghadiri sidang, umum saya kepada Dimas pada malam sebelumnya. Dia terdiam sejenak, lalu mengatakan sesuatu yang mengejutkan saya. Saya juga akan pergi. Kamu yakin? Tidak, dia mengakui. Tetapi saya pikir sudah waktunya untuk menghadapi ini sebagai sebuah keluarga, atau apapun yang tersisa darinya. Sidang itu singkat, tetapi intens. Hakim meninjau catatan Arman di penjara. Dia mendengarkan kesaksian para psikolog dan pengawas, semuanya positif. Ketika dia bertanya apakah ada anggota keluarga yang ingin berbicara, saya berdiri. Putra saya melakukan kesalahan serius. Saya mulai merasakan beban setiap kata. Dia berkomplot melawan saya, mengkhianati kepercayaan saya, menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi keluarga kami. Tetapi dalam 3 tahun terakhir saya telah melihat upaya yang konsisten dan tulus darinya untuk berubah, untuk memahami alasan di balik tindakannya, dan untuk memperbaiki, sejauh mungkin, kerusakan yang dia sebabkan. Saya mendukung progresinya ke rezim terbuka. Yang mengejutkan saya, Dimas juga berdiri. Bapak Hakim, saya Dimas bin Jaya, abang terdakwa. Saya adalah korban langsung dari tindakannya, dipaksa berpura-pura mati sendiri untuk melindungi ibu kami dari rencana-rencananya. Dia berhenti, menatap lurus ke arah Arman untuk pertama kalinya dalam hampir 4 tahun. Saya belum siap memaafkan adik saya. Mungkin tidak akan pernah, tetapi saya mengakui upaya yang telah dia lakukan. Saya tidak menentang progresi rezim. Saya melihat Arman menundukkan kepala. Air mata dia mengalir di wajahnya. Hakim mengabulkan progresi itu. Ketika sidang berakhir, Arman mendekati kami dengan ragu-ragu. Terima kasih, katanya singkat. Saya tidak pantas mendapatkan ini, tetapi saya akan berusaha untuk memenuhi kesempatan yang kalian berikan kepada saya. Dimas hanya mengangguk singkat, masih tidak mampu mengungkapkan kasih sayang apapun. Tetapi gerakan kecil itu lebih berarti daripada 1000 kata. Pada minggu-minggu berikutnya, Arman menetap di rumah reintegrasi sosial, melanjutkan pekerjaannya di organisasi nirlaba. Dia juga memulai kuliah malam gelar sarjana matematika. Dia ingin menjadi guru. Saya menemukan bahwa mengajar memberi saya tujuan yang tidak pernah saya temukan sebelumnya, tulisnya. Saya ingin melakukan sesuatu yang benar-benar penting, yang membantu orang lain. Sekitar 6 bulan setelah dia pindah ke rezim terbuka, Arman meminta sesuatu yang mengejutkan saya. Dia ingin mengundang kami, Dimas dan saya, untuk makan siang. Saya sangat mengerti jika kalian menolak, tulisnya. Tetapi saya ingin memiliki kesempatan untuk bersama kalian di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan, sebagai sebuah keluarga, atau setidaknya mencoba. Saya menunjukkan surat itu kepada Dimas, mengharapkan penolakan segera darinya. Dia membaca dalam diam, lalu menghela napas dalam-dalam. Saya rasa sudah waktunya, katanya akhirnya, bukan untuk dia, tetapi untuk kita, untuk menutup bab ini dalam beberapa cara. Makan siang itu terjadi di restoran sederhana dekat rumah reintegrasi. Pada awalnya suasana tegang, syarat dengan kata-kata yang tidak terucapkan dan kebencian yang mendalam. Tetapi perlahan-lahan, seiring makanan berlangsung, sesuatu mulai berubah. Itu bukan rekonsiliasi ajaib. Tidak ada pelukan emosional atau pengampunan instan. Hanya 3 orang yang mencoba menemukan cara baru untuk hidup berdampingan, menyadari masa lalu tetapi tidak sepenuhnya dipenjara olehnya.
Tahun-tahun berikutnya adalah proses pembangunan kembali yang lambat. Arman menyelesaikan hukumannya, mendapatkan ijazah guru matematikanya dan mulai bekerja di sekolah umum di pinggiran Jakarta, mengajar remaja dalam situasi rentan. Makan siang keluarga kami menjadi lebih sering, bulanan, kemudian 2 mingguan. Dimas dan Arman tidak pernah mendapatkan kembali kedekatan yang mereka miliki di masa kecil, tetapi mereka mengembangkan rasa hormat yang hati-hati satu sama lain. Luka yang dalam seperti luka kami tidak sembuh sepenuhnya, tetapi seiring waktu, rasa sakit yang akut memberi jalan pada penerimaan yang melankolis. 5 tahun setelah panggilan yang mengubah segalanya, kami menerima undangan dari Arman. Dia lulus dengan predikat terbaik dari gelar sarjananya dan ingin kami hadir. Pada upacara itu, saya mengamati putra bungsu saya menerima ijazahnya. Wajahnya dewasa dan tenang, sangat berbeda dari pria yang putus asa dan serakah yang telah berkomplot melawan ibunya sendiri. Di sampingnya, seorang guru muda dari sekolah yang sama tempat dia bekerja, Rina, pacarnya selama hampir 1 tahun, seorang wanita lembut yang tahu seluruh cerita kami dan masih memilih untuk tinggal di sisinya. "Mama baik-baik saja?" tanya Dimas, menyadari mata saya berkaca-kaca. "Saya sedang memikirkan betapa tidak terduganya hidup," jawab saya. "Jika ada yang memberitahu saya 6 tahun lalu bahwa kita bertiga akan berada di sini hari ini, merayakan kelulusan Arman, Mama pasti menganggapnya gila." Dia menyelesaikan. "Namun disinilah kita." Setelah upacara, Arman mendekati kami, memegang ijazahnya dan membawa Rina bergandengan tangan. "Terima kasih sudah datang," katanya, suaranya tercekat. "Ini lebih berarti dari yang bisa saya ungkapkan." "Anaria della Castrazen. Kami bangga padamu," jawab saya, dan saya menyadari itu benar. Dimas mengulurkan tangan ke adiknya, gerakan yang, karena kesederhanaannya, membawa beban yang luar biasa. "Kerja bagus," katanya singkat. Malam itu, setelah Dimas pulang, saya duduk di balkon rumah saya di tepi pantai, merenungkan perjalanan luar biasa yang telah dilalui keluarga kami. Dari pengkhianatan menuju penebusan, dari duka menuju kelahiran kembali, dari ketidakpercayaan menuju kemungkinan kepercayaan yang diperbarui. Saya memikirkan bagaimana hidup kami telah diubah oleh satu keputusan putus asa dari Dimas, memalsukan kematiannya sendiri untuk melindungi saya. Apa yang akan terjadi jika dia tidak begitu waspada? Jika dia tidak mengetahui rencana Arman tepat waktu? Saya mungkin berada di panti jompo, dibius dan bingung, sementara Arman dan Ayu menghabiskan tabungan saya. Atau mungkin lebih buruk, saya juga memikirkan Ayu, yang menjalani hukuman yang lebih ringan dan menghilang dari hidup kami. Menurut rumor terakhir, dia telah menikah dengan seorang pengusaha di kota lain, menciptakan kembali dirinya sepenuhnya. Saya benar-benar berharap dia juga telah menemukan jalan yang lebih baik. Saya menyadari bahwa saya tersenyum, terlepas dari segalanya. Bukan karena masa lalu tidak penting itu akan selalu penting, selalu menjadi bagian dari siapa kami, tetapi karena kami telah menemukan cara untuk tidak membiarkannya menentukan masa depan kami. Keesokan paginya, Arman muncul untuk minum kopi. Dia gugup, gelisah. "Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Mama," katanya akhirnya. "Saya akan mengerti sepenuhnya jika jawabannya tidak." "Apa itu?" "Rina dan saya berencana menikah tahun depan." "Itu luar biasa," jawab saya tulus. "Rina adalah pengaruh yang baik dalam hidupnya, jangkar stabilitas." "Ya, tapi..." "Ya, kami mencari tempat tinggal. Sesuatu yang kecil, sederhana, dekat sekolah tempat kami bekerja. Dan, saya berpikir apakah Mama mau meminjamkan saya sedikit uang untuk uang muka." Saya merasakan sedikit ketakutan. Uang telah menjadi pemicu seluruh tragedi dalam keluarga kami. "Tidak banyak," lanjutnya cepat, menyadari keraguan saya. "Saya punya tabungan. Rina juga, hanya untuk melengkapi. Dan, tentu saja, kami akan membuat kontrak formal, dengan pembayaran bulanan." Saya mengangkat tangan, menyela dia. "Arman, saya akan memikirkannya. Bukan karena saya tidak percaya padamu sekarang, tetapi karena kita perlu berhati-hati dengan masalah ini dalam keluarga kita, mengingat sejarah kita." Dia mengangguk, terlihat lega, bahwa saya tidak langsung menolak. "Tentu, Ma. Ambil waktu yang Mama butuhkan, dan jika jawabannya tidak, saya akan mengerti sepenuhnya." Ketika dia keluar,
Saya menelepon Dimas. Saya menceritakan kepadanya tentang permintaan Arman. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya saya. Ada keheningan panjang di ujung telepon. "Saya rasa itu adalah ujian," katanya akhirnya. "Bukan untuk Arman, tetapi untuk kita, untuk melihat apakah kita benar-benar percaya dia berubah." "Dan kamu percaya?" Keheningan lagi. "Saya rasa dia sedang berusaha," jawab Dimas hati-hati. "Saya rasa dia bukan lagi orang yang dulu. Tetapi saya rasa kita harus berhati-hati." "Bagaimana?" "Mungkin kita bisa membantu dengan cara yang tidak melibatkan menyerahkan uang secara langsung. Kita bisa menjadi penjamin pinjaman, misalnya. Atau membeli rumah itu dan membuat kontrak sewa beli formal." Itu adalah saran yang masuk akal. Jalan tengah antara kepercayaan dan kehati-hatian. 2 hari kemudian, saya menelepon Arman untuk berbicara. Saya menjelaskan proposal yang telah saya dan Dimas susun. "Ini bukan masalah tidak percaya padamu," jelas saya. "Ini tentang menetapkan batasan yang sehat setelah semua yang kita lalui." Yang mengejutkan saya, Arman tampak benar-benar lega. "Itu sempurna," katanya. "Sejujurnya, saya khawatir setelah mengajukan permintaan itu. Saya pikir itu bisa memberikan kesan yang salah, bahwa saya terlihat kembali ke kebiasaan lama." "Kamu memikirkan itu?" "Saya memikirkannya setiap hari, Ma. Saya takut kembali menjadi orang yang dulu, mengecewakan kalian lagi, mengecewakan diri saya sendiri. Ini perjuangan yang konstan." Pengakuan jujur itu lebih berarti bagi saya daripada janji muluk apapun. Pada bulan-bulan berikutnya, kami bekerja sama untuk menemukan rumah yang cocok untuk Arman dan Rina di dekat Jakarta. Dimas, dengan pengetahuan keuangannya, menyusun kontrak yang adil yang melindungi semua pihak. Itu adalah latihan kepercayaan yang hati-hati, pembangunan kembali yang bertahap. Pada hari Arman dan Rina pindah ke rumah baru, kami mengadakan perayaan kecil, hanya kami berempat, dengan makanan sederhana di halaman yang baru dibeli. "Bersulang," usul saya, mengangkat gelas saya, "untuk awal yang baru." "Untuk awal yang baru," ulang semua orang. Saat saya mengamati kedua putra saya berbicara dengan sopan, saya tidak bisa tidak merenungkan perjalanan luar biasa yang telah kami lalui. Dari keputusasaan menuju harapan, dari pengkhianatan menuju penebusan yang tidak lengkap tetapi signifikan. "Apa yang Mama pikirkan?" tanya Rina, duduk di samping saya sementara kedua saudara itu berdiskusi tentang cara terbaik untuk memperbaiki teras belakang. "Tentang bagaimana hidup jarang mengikuti jalan yang kita harapkan," jawab saya. "Dan bagaimana terkadang, dari tragedi terbesar, dapat muncul peluang pertumbuhan yang tidak pernah kita bayangkan." Dia tersenyum, menutupi tangan saya dengan tangannya. Arman bercerita tentang bagaimana Mama saat dia masih kecil. Katanya Mama selalu menjadi kekuatan keluarga, bahkan sebelum semua ini terjadi. Saya tidak merasa kuat ketika saya mengetahui kebenaran tentang rencana mereka. Saya merasa hancur, dikhianati, tersesat. Tapi Mama bertahan. Dia mengamati. Dan lebih dari itu, Mama menemukan jalan tidak hanya untuk diri Mama sendiri, tetapi untuk seluruh keluarga. "Inevrimori, aramatratalias, inalariara visarararararara." Saya melihat lagi ke arah putra-putra saya. Dimas menunjukkan kepada Arman bagaimana kayu teras perlu dirawat. Arman mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan hormat. "Itu tidak sempurna. Itu bukan yang saya impikan untuk kami bertahun-tahun yang lalu. Tetapi itu nyata, itu jujur, dan itu memiliki jenis keindahannya sendiri." "Tahu tidak?" kata saya kepada Rina. "Untuk waktu yang lama saya pikir cerita kami adalah tentang pengkhianatan. Kemudian saya pikir itu tentang pengampunan. Sekarang saya menyadari bahwa itu tentang sesuatu yang lebih kompleks, tentang bagaimana melangkah maju bahkan ketika pengampunan penuh mungkin tidak akan pernah datang, tentang menemukan jenis hubungan baru dari abu yang lama." Dia mengangguk, mengerti sepenuhnya. "Arman juga tahu itu," katanya lembut. Dia tahu bahwa beberapa jembatan, setelah terbakar, tidak akan pernah bisa dibangun kembali sepenuhnya. Tetapi dia bersyukur karena setidaknya kalian membangun jembatan penyeberangan sempit untuk melintasi jurang. Jembatan penyeberangan sempit. Itu adalah metafora yang bagus untuk apa yang telah kami capai. Bukan jembatan luas kepercayaan tanpa batas yang kami miliki sebelumnya, tetapi koneksi yang rapuh, yang dipelihara dengan hati-hati,
yang memungkinkan semacam hubungan. Ketika matahari mulai terbenam, saya melirik terakhir ke putra-putra saya sebelum mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Mereka berdiri berdampingan sekarang, tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak jauh, bekerja sama untuk mengukur papan untuk teras. Itu adalah gambaran yang tidak akan pernah saya bayangkan mungkin terjadi 6 tahun lalu, ketika saya menerima panggilan fatal dari atasan Dimas. Sebuah gambaran yang berbicara bukan tentang akhir bahagia yang sempurna, tetapi tentang mengatasi, ketahanan, dan kemampuan manusia yang kompleks, tidak sempurna, tetapi sangat mendalam untuk memulai lagi. Keadilan sejati tidak selalu datang melalui tangan kita sendiri, melainkan melalui hukum tabur tuai. Setiap perbuatan buruk, entah cepat atau lambat, pasti ada balasannya. Dalam menghadapi pengkhianatan terdalam, fokus pada keutuhan diri sendiri dan nilai-nilai luhur adalah kunci. Pemaafan adalah sebuah perjalanan yang sulit, tetapi membangun kembali hubungan, bahkan dengan keterbatasan, akan membawa kedamaian yang lebih besar daripada menyimpan dendam. Harta benda bisa dicari, tetapi harga diri dan kedamaian hati keluarga tidak ternilai harganya.